Kali ini kita akan bahas serangkaian pertemuan rahasia yang ternyata jadi titik awal berdirinya komunitas Islam di Madinah. Ini kisah tentang gimana secerca harapan bisa muncul di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Coba bayangin, ini tahun ke-10 kenabian. Misi Nabi Muhammad ke kota Taif baru aja gagal total, ditolak habis-habisan. Kalau dilihat dari kacamata manusia biasa ya, ini tuh titik terendah banget. Momen di mana rasanya semua pintu udah tertutup. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya momen yang penuh keputusasaan ini justru bisa jadi titik balik sejarah? Jawabannya, dimulai dari sini. Meskipun baru aja ditolak, Nabi nggak lantas putus asa. Beliau justru melihat ada peluang unik dalam ibadah haji tahunan di Mekah. Ini kesempatannya untuk menyampaikan pesan ke orang-orang baru dari berbagai penjuru. Dan benar saja, di suatu malam selama musim haji, di tengah keramaian, Nabi bertemu dengan sekelompok kecil pemuda. Sebuah pertemuan yang kelihatannya sih kebetulan, tapi justru bakal mengubah segalanya. Oke, supaya kita paham kenapa pertemuan ini penting banget, kita perlu lihat dulu kondisi Yatsrib saat itu. Kota ini tuh hancur lebur karena perang saudara yang nggak ada habisnya. Masyarakatnya udah rindu banget sama sosok pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Nah, ini dia keenam pemuda dari suku Khazraj itu. Yang menarik, mereka tuh kok bisa langsung nerima pesan Nabi? Ternyata salah satu alasannya adalah komunitas Yahudi di Yatsrib udah sering ngomongin tentang bakal datangnya seorang Nabi. Jadi, benihnya tuh udah ada. Mereka pun berjanji bakal kembali lagi tahun depan. Oke, kita lompat ke tahun berikutnya. Dan kita lihat gimana janji ini ditepati. Dan bener aja, setahun kemudian, keenam pemuda itu datang lagi. Tapi kali ini mereka nggak datang sendirian. Lihat, pergerakannya mulai kelihatan. Dari 6 sekarang jadi 12 orang. Dan yang menarik, di antara mereka ada seorang wanita, Afra binti Abid, yang bikin perjanjian ini juga dikenal sebagai bayat wanita. Ini nunjukin inklusivitas sejak awal banget loh. Jadi, apa aja sih isi ikrar pertama ini? Isinya tuh fokus banget ke fondasi moral dan spiritual. Belum ada tuh omongan soal politik atau perang. Tujuannya adalah membangun individu-individu yang soleh sebagai inti dari komunitas yang baru ini. Nah, setelah ikrar ini jadi, langkah strategis Nabi berikutnya itu cerdas banget. Beliau nggak cuma nerima baiat mereka, tapi juga berinvestasi dalam komunitas baru ini dengan mengirim seorang guru untuk membina mereka langsung di Yatrib. Dan duta pertama ini adalah Mus'ab bin Umair. Perannya itu monumental banget. Bisa dibilang dialah misionaris pertama dalam Islam yang ditugaskan buat menyebarkan pesan di tanah yang subur tapi juga penuh tantangan ini. Metode Mus'ab ini efektif banget. Kenapa? Karena dia nggak maksa, tapi berdialog dengan penuh hormat. Pendekatan yang halus inilah yang akhirnya berhasil meluluhkan hati para pemimpin Yatsrib yang tadinya menentang. Oke, ini membawa kita ke pertemuan ketiga dan terakhir setahun setelahnya. Dan kali ini suasananya beda jauh. Pertemuannya lebih besar, lebih rahasia, dan taruhannya jauh lebih tinggi. Luar biasa pertumbuhannya. Dari 12 orang, sekarang jadi 73. Ini bukti nyata dari keberhasilan misi Mus'ab selama setahun penuh di Yatsrib. Dia bukan cuma mengajar, tapi juga berhasil menyatukan suku-suku yang tadinya musuhan di bawah satu bendera iman. Nah, di sini kita bisa lihat evolusinya dengan jelas banget. Bayat pertama itu soal komitmen moral pribadi. Sementara bayat kedua, ini udah naik level jadi aliansi politik dan pertahanan. Fokusnya bergeser dari membangun individu menjadi melindungi satu komunitas utuh. Di tengah-tengah negosiasi, muncullah sebuah pertanyaan yang krusial banget. Ini nunjukin ketakutan mereka yang sesungguhnya. Apa mereka cuma batu loncatan aja? Apa Nabi bakal memakai mereka untuk meraih kemenangan, lalu meninggalkan mereka begitu saja? Jawaban Nabi sangat kuat dan menenangkan. Janji ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekedar aliansi strategis biasa, tapi ini adalah ikatan permanen. Sebuah komitmen bahwa nasib mereka kini terikat jadi satu. Baru aja baiat selesai, pertemuan rahasia mereka ketahuan mata-mata Quraisy. Suasananya langsung tegang. Para pengikut baru dari Yatsrib udah siap tempur. Tapi disinilah kepemimpinan strategis Nabi kelihatan. Beliau menahan mereka, menekankan pentingnya kesabaran dan disiplin. Oke, setelah semua ketegangan tadi, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Pertemuan-pertemuan yang direncanakan dengan sangat rapi ini bukanlah kejadian acak loh. Mereka adalah bagian dari sebuah blueprint yang brilian.
Kalau kita lihat prosesnya, ini bukan keputusan semalam. Tapi ini adalah strategi 3 tahun yang sabar dan terstruktur. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya, pelan-pelan menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan. Jadi, begini cara kerjanya. Ini tuh kayak masterclass dalam diplomasi, perencanaan, dan pembangunan komunitas. Mulai dari penjangkauan awal, menanam benih lewat pendidikan, mengamankan aliansi politik, sampai membangun struktur kepemimpinan lokal. Dan inilah poin utamanya. Tanpa perjanjian-perjanjian rahasia ini, tanpa perencanaan cermat selama 3 tahun ini, hijrah ke Yatsrib, yang nanti kita kenal sebagai Madinah, itu nggak akan pernah terjadi. Inilah fondasi dari segalanya. Kisah Bayat Aqobah ini akhirnya ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam, menunjukkan gimana kepemimpinan yang visioner, kesabaran yang strategis, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bisa mengubah penolakan paling pahit sekalipun menjadi awal dari sesuatu yang benar-benar mengubah dunia.